Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok 6. Di sini kita akan membawa materi kebijakan pengeluaran dalam rangka redistribusi pendapatan dengan judul jurnal atau artikel kami yaitu The Role of Public Pension in Income Inequality Among Elderly Household in China. Di sini kami yang beranggotakan saya Wafiwan Aziza NIM 011, Yulia Mahalita NIM 015, Asti Ayunda NIM 032, dan Hasna Salsabila NIM 006. Oke, yang pertama kita akan membahas latar belakang dari jurnal yang akan kita analisis. Yang pertama, dalam jurnal tersebut membahas beberapa dekade terakhir ini Cina mengalami peningkatan substansial dalam tingkat pendapatan. Pada saat yang sama, negara ini mengalami pertumbuhan pesat dalam ketimpangan pendapatan, dengan koefisien Gini meningkat dari 0,30 pada tahun 1980-an menjadi sekitar 0,50 pada tahun 2010. Nah, hal tersebut menjadikan Cina merupakan salah satu negara yang paling tidak setara di dunia dalam hal pendapatan. Yang kedua, populasi lansia sering dianggap sebagai kelompok yang paling rentang. Maka dari itu, pendapatan pensiun merupakan sumber pendapatan yang penting bagi lansia. Yang ketiga, di Cina, pendapatan pensiun terutama bergantung pada kebijakan publik yang menentukan siapa yang berhak menerima dan berapa jumlah penerima pensiun publik tersebut. Yang terakhir yaitu, pensiun publik merupakan komponen terpenting dalam sistem jaminan sosial di Cina. Namun, hal itu seringkali terjadi kebijakan yang bervariasi yang mengakibatkan banyak ketidaksesuaian dalam pelaksanaannya. Nah, selanjutnya ada pun beberapa permasalahan yang akan kita bahas. Yang pertama itu ada permasalahan umum. Permasalahan umumnya yaitu peran pensiun publik dalam ketimpangan pendapatan di antara rumah tangga dengan anggota lanjut usia selama 2 dekade reformasi kebijakan pensiun. Yang kedua ada riset question, yaitu 1. Apakah ketimpangan pendapatan itu disebabkan oleh adanya desain kebijakan yang tidak memadai? 2. Bagaimana pengaruh antara kontribusi pensiun publik terhadap total pendapatan yang dapat dibelanjakan oleh penduduk lansia? 3. Bagaimana hasil peningkatan secara proporsional manfaat yang ada untuk semua pensiunan akan memperburuk ketimpangan pendapatan untuk rumah tangga lanjut usia? Tujuan penelitian. Yang pertama, mengetahui, mengidentifikasi, dan mengevaluasi ketimpangan pendapatan di antara rumah tangga dengan anggota lanjut usia selama 2 dekade reformasi kebijakan pensiun dengan analisis koefisien Gini atau Gini rasio di Cina tahun 1998 sampai 2013. Yang kedua, mengetahui penyebab ketimpangan pendapatan karena adanya desain kebijakan yang tidak memadai. Yang ketiga, mengetahui pengaruh antara kontribusi pensiun publik terhadap total pendapatan yang dapat dibelanjakan penduduk lansia di Cina. Yang keempat, hasil peningkatan secara proporsional manfaat yang ada untuk semua pensiunan akan memperburuk ketimpangan pendapatan untuk rumah tangga lanjut usia. Metode penelitian. Data penelitian ini diambil survei rumah tangga pada tahun 1988, 1995, 2002, dan 2013 yang dilakukan oleh China Household Income Project atau CHIP. Sampel diperoleh dari penduduk Cina daerah pedesaan dan perkotaan. Data proporsi penduduk berusia 60 lebih tahun meningkat dari 7% pada tahun 1998 menjadi lebih dari 15% pada tahun 2013. Menggunakan metode dekomposisi sumber pendapatan di mana seperti yang ditunjukkan pada persamaan berikut ini.
Nah, baiklah, di sini saya akan mencoba menjawab research question yang pertama, yaitu apakah ketimpangan pendapatan itu disebabkan oleh adanya desain kebijakan yang tidak memadai? Jadi, peningkatan gini sedikit lebih tinggi di antara rumah tangga lansia yang tinggal bersama yang mencakup anggota lansia dan bukan lansia. Rumah tangga lansia murni juga mengalami peningkatan gini. Peningkatan yang lebih lambat dalam kelompok populasi tertentu ini sebagian disebabkan oleh kebutuhan finansial untuk hidup sendiri. Karena keputusan untuk hidup sendiri dipengaruhi oleh tingkat pensiun, kelompok ini lebih cenderung adalah lansia yang tinggal di kota-kota dengan pensiun publik yang lebih tinggi. Meningkatnya ketidaksetaraan rumah tangga lanjut usia mencerminkan tidak hanya kebijakan saat ini, tetapi juga akumulasi keuntungan dan kerugian dari subkelompok populasi tertentu selama masa hidup mereka, terutama sering terjadinya perubahan kebijakan dan ekonomi selama beberapa dekade terakhir. Di Cina, pendapatan pensiun terutama bergantung pada kebijakan publik yang menentukan siapa yang berhak menerima pensiun dan berapa jumlah pensiun. Nah, seringkali perubahan kebijakan dalam beberapa dekade terakhir ini telah menyebabkan perubahan substansi dalam sumber pendapatan rumah tangga lanjut usia, dan peran pensiun publik terus meningkat. Kebijakan seringkali bervariasi dan diluncurkan dengan kecepatan yang berbeda untuk wilayah industri dan pekerjaan yang berbeda. Hal ini mengakibatkan banyak ketidaksesuaian dalam pelaksanaannya dan juga kontribusi pendapatan pensiun saat ini disebabkan oleh peluncuran kebijakan yang tidak memadai, yaitu cangkupan yang rendah, tingkat pendanaan, atau progresivitas dari desain kebijakan yang diberikan oleh pemerintah. Nah, selanjutnya dapat dilihat dari tabel 5. Nah, di dalam tabel tersebut melaporkan bahwa pendapatan dan tingkat ketimpangan rumah tangga lanjut usia didefinisikan sebagai rumah tangga dengan setidaknya satu anggota berusia setidaknya 60 tahun. Peningkatan ketimpangan di antara rumah tangga lanjut usia dapat diamati melalui koefisien Gini dan kesenjangan pendapatan yang melebar antara persentil ke-10 dan ke-90 dari waktu ke waktu. Rasio 90/10 untuk pendapatan per kapita di rumah tangga lanjut usia meningkat dari 5,2 menjadi 10,5, masing-masing dari tahun 1988 hingga 2013. Dan koefisien Gini pendapatan untuk semua rumah tangga lanjut usia meningkat dari 0,37 menjadi 0,47 selama 26 tahun. Ketimpangan pendapatan untuk populasi umum juga meningkat selama periode ini, meskipun pada tingkat yang lebih rendah. Dibandingkan dengan sebagian besar negara maju, termasuk Amerika Serikat, Brown dan Prus melaporkan bahwa koefisien Gini antara 0,19 dan 0,37 untuk rumah tangga dengan kepala berusia 65 tahun ke atas dari berbagai negara yang termasuk dalam studi pendapatan Luxembourg. Yang kedua yaitu kontribusi pensiun publik terhadap total pendapatan yang dapat dibelanjakan dari waktu ke waktu menunjukkan peningkatan ketergantungan pada pensiun publik untuk orang tua, dengan pengecualian rumah tangga dengan anggota lanjut usia di mana pensiun publik tetap sebagai sumber pendapatan terbesar sepanjang tahun. Sumber pendapatan terpenting pada tahun 1988 dan 1995 untuk semua rumah tangga dan rumah tangga lanjut usia adalah pendapatan bisnis dan aset. Hal ini berkaitan dengan tingkat upah yang relatif rendah dan pangsa yang sangat tinggi, yaitu 74% dari penduduk yang tinggal di daerah pedesaan pada waktu itu. Kontribusi relatif dari pensiun publik terhadap total pendapatan yang dapat dibelanjakan di antara populasi lansia pada tahun 2013 untuk 47% lansia,
pendapatan pensiun publik mewakili kurang dari 10% dari total pendapatan yang dapat dibelanjakan, menunjukkan kemungkinan distribusi pensiun publik yang tidak merata di seluruh populasi, meskipun ini menjadi sumber pendapatan terbesar bagi rumah tangga dan dengan rata-rata anggota lanjut usia. Berdasarkan tabel 4, rumah tangga lanjut usia didefinisikan sebagai rumah tangga dengan setidaknya satu anggota berusia 60 tahun ke atas. Rumah tangga lanjut usia murni adalah rumah tangga yang hanya memiliki anggota lanjut usia, dan rumah tangga lansia yang tinggal bersama dalam rumah tangga yang memiliki setidaknya satu anggota berusia 59 tahun ke bawah. Tabel 4 menyajikan setiap sumber pendapatan sebagai proporsi dari total pendapatan disposable. Blok pertama melaporkan hasil untuk semua rumah tangga, dan 3 blok lainnya melaporkan hasil untuk rumah tangga lansia keseluruhan dan 2 subkelompok rumah tangga lansia murni dengan hanya anggota lansia dan rumah tangga lansia koresiden dengan anggota keluarga muda lainnya. Saat membandingkan dua kelompok populasi, dua sumber pendapatan, upah dan pendapatan pensiun publik menonjol sebagai perbedaan yang paling nyata. Dibandingkan dengan semua rumah tangga, di mana hampir 60% pendapatannya berasal dari upah pada tahun 2013. Sumber pendapatan ini hanya menyumbang sekitar sepertiga dari pendapatan rumah tangga dengan anggota lansia. Pendapatan pensiun publik di sisi lain merupakan sumber pendapatan terpenting bagi rumah tangga lanjut usia, menyumbang 38,5% dari total pendapatan yang dapat dibelanjakan pada tahun 2013. Ketiga, pensiun publik berkontribusi pada ketidaksetaraan pendapatan yang lebih besar di Cina, mengarah pada pertanyaan apakah itu adalah desain kebijakan yang melekat yang berkontribusi pada memburuknya ketimpangan pendapatan di antara populasi lansia. Untuk menilai elemen kebijakan individu dari desain pensiun publik, kami secara numerik menurunkan efek marginal pada koefisien Gini sehubung dengan satu atau beberapa perubahan kebijakan pensiun dengan beban fiskal yang sama. Masing-masing dari 4 skenario memiliki 3 varian yang sesuai dengan peningkatan 0,5%, 1%, dan 1,5% dari total pengeluaran. Nah, terdapat 4 skenario kebijakan tersebut adalah yang pertama, meningkatkan manfaat pensiunan yang ada secara proporsional. 2. Meningkatkan tingkat minimum manfaat pensiun publik untuk pensiunan yang ada. 3. Memperluas cakupan pensiun publik ke lebih banyak orang lanjut usia berdasarkan distribusi manfaat pensiun saat ini. 4. Cakupan penuh dari pensiun publik dengan jaminan manfaat minimum. Dapat dilihat dari tabel ini, kita tahu bahwa rumah tangga lanjut usia didefinisikan sebagai rumah tangga dengan setidaknya satu anggota berusia 60 tahun yang masing-masing dari 4 skenario memiliki 3 varian yang sesuai dengan peningkatan 0,5%, 1%, dan 1,5% dari total pengeluaran. Di antara 3 skenario perubahan kebijakan yang mengurangi ketimpangan pendapatan, kami melihat bahwa ada 2 skenario yang menyediakan kebijakan terkait jaminan pensiun publik minimum tampaknya merupakan cara yang paling efektif secara fiskal untuk mengurangi ketimpangan pendapatan di antara populasi lansia di Cina. Kesimpulannya adalah hasil penelitian menunjukkan korelasi positif antara peningkatan tunjangan para pensiun yang ada dan ketimpangan pendapatan di antara rumah tangga lanjut usia di Cina, yang kemungkinan akan terus berlanjut. Selama periode yang diteliti, jumlah orang lanjut usia dalam populasi berlipat ganda, mencakup sekitar sepertiga dari seluruh rumah tangga di Cina pada akhir periode. Manfaat pensiun bagaimanapun sangat tidak merata dan koefisien Gini 0,74, berkontribusi lebih dari 50% terhadap ketimpangan pendapatan lansia pada tahun 2013. Dengan memeriksa perubahan marginal dalam ketidaksetaraan sehubungan dengan perubahan elemen kebijakan seperti peningkatan tingkat manfaat atau jumlah pensiun minimum,
Kami menemukan bahwa ketidaksetaraan pendapatan pensiun tampaknya didorong oleh cakupan dan desain kebijakan. Hanya dengan meningkatkan tujuan pensiun yang ada pada tingkat yang sama akan memperburuk ketimpangan pendapatan di antara rumah tangga lanjut usia Cina. Selanjutnya, rekomendasi kebijakan dan saran. Yang pertama, ketidaksetaraan pendapatan pensiun disebabkan oleh cakupan dan desain kebijakan yang kurang efektif. Ketidaksetaraan pendapatan di antara penduduk lanjut usia kemungkinan akan meningkat lebih lanjut jika kebijakan indeksasi manfaat pensiun perkotaan yang bias saat ini tetap dilanjutkan. Memastikan jumlah pensiun minimum daripada hanya memperluas cakupan adalah cara yang paling efektif secara fiskal untuk mengurangi ketimpangan pendapatan. Yang kedua, sebaiknya perubahan kebijakan dan ekonomi yang sering terjadi selama beberapa dekade terakhir diharap tidak membuat peningkatan ketimpangan di antara rumah tangga lanjut usia dan kesenjangan pendapatan yang makin melebar. Kritik. Yang pertama, bahasa yang digunakan sukar untuk dipahami dan terlalu berlibat sehingga jika dalam membaca jurnal tersebut tidak dengan jeli akan menyebabkan keliruan dalam memahaminya. Kedua, data dan hasil analisis data kurang detail dan kurang lengkap. Yang ketiga, dari studi yang telah dilakukan di atas, didapati hasil terdapat 3 skenario perubahan kebijakan yang mengurangi ketimpangan pendapatan. Akan tetapi, ada 2 skenario yang menyediakan kebijakan terkait jaminan pensiun publik minimum. Tampaknya merupakan cara yang paling efektif secara fisikal untuk mengurangi ketimpangan pendapatan di antara populasi lansia di Cina. Namun, tentunya studi ini masih perlu banyak perbaikan dan tambahan dari studi-studi penunjang lainnya guna menciptakan hasil yang lebih maksimal. Keempat, jurnal tersebut tidak membahas tentang masalah tabungan dan kekayaan yang juga dapat diandalkan oleh para pensiunan. Ini mungkin menarik bagi para pensiunan karena mereka biasanya akan menghabiskan tabungan mereka untuk mempertahankan standar hidup mereka. Sekian video presentasi dari kelompok 6. Apabila ada kritik, saran, dan pertanyaan, mohon untuk dituliskan di Facebook. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.